Assalamualaikum, berjumpa lagi di pertemuan kedua ya di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Kali ini di video ini kita mulai memasuki ranah hukum ya. Agar Anda tidak buta sama sekali atau ngeblank tentang hukum, dalam slide ini telah dijelaskan beberapa pengertian tentang hukum, sumber hukum, bentuk hukum, sampai ke fungsi hukum. Tolong dibaca ya. Tidak dapat dipungkiri ya, animo masyarakat kita sendiri maupun di dunia banyak meragukan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi tidak lepas dari sejarah yang terjadi di Indonesia di masa lalunya. Dan nanti di slide terakhir PPT ini akan dijelaskan tentang sistem hukum yang berlaku di dunia dan di Indonesia, di mana Indonesia menganut sistem hukum yang kita akan bicarakan resiko-resikonya. Sistem hukum itu akan otomatis menjelaskan mengapa penegakan hukum di Indonesia itu lemah. Beberapa undang-undang terbentuk disebabkan tekanan atau desakan dari dunia, yaitu semisalnya adalah PBB. Misalkan saya bisa kasih contoh di sini. Di dalam lembaga pengadilan di Indonesia. Saat ini bukan saja ada pengadilan negeri, tinggi, Mahkamah Agung, pengadilan niaga, tata usaha, dan lain-lain. Tetapi ada yang namanya lembaga pengadilan yang sifatnya mediasi, bukan menghukum seperti pengadilan yang lainnya. Yaitu namanya arbitrase. Arbitrase ini merupakan lembaga pengadilan yang sudah mulai viral atau booming atau ngetrend dipilih oleh para pengusaha Indonesia. Arbitrasi terbentuk karena tuntutan dunia bisnis dari negara-negara lain, di mana pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia yaitu tahun 97 sampai 98, kita tuh butuh investor dari luar atau asing. Namun mereka tidak mau masuk Indonesia. Ya, dengan alasannya salah satunya adalah Indonesia nggak punya lembaga pengadilan yang independen, yang bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak luar. Oleh karena Indonesia perlu investor atau investasi masuk Indonesia, maka Indonesia harus menandatangani perjanjian yang namanya New York Convention 1958 yang dulu diprakarsai oleh Amerika. Gitu ya, jadi salah satunya aturan-aturan di Indonesia itu ada yang berasal dari paksaan atau tekanan secara tidak langsung. Oh ya, di slide-slide kedua pertemuan yang pertama, pada saat saya menjelaskan sumber undang-undang yang akan menjadi referensi mata kuliah ini, mungkin masih ingat yang ada KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD Dagang, terus Undang-Undang 13 nomor 2003 dan sebagainya itu videonya kepotong ya. Jadi di situ sumber undang-undang yang akan menjadi referensi mata kuliah ini. Yang saya bilang tidak saya wajibkan untuk membaca, tapi kalau ada kesempatan download lah undang-undang tersebut. Oke, maaf ya karena durasinya terbatas maka terpotong. Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagian berasal dari Belanda, maka jangan heran bila tahun pembuatannya sudah lama sekali dan belum diperbarui sampai sekarang. Hal ini juga mengakibatkan hukum kita tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat dan teknologi yang begitu pesatnya dan dengan segala risiko-risiko yang bisa terjadi. Dan untuk definisi dalam PPT ini silakan dibaca ya. Saya akan lebih menjelaskan materi-materi yang dianggap penting akan saya perjelaskan. Oke. Bagaimana penegakan hukum di bidang hospitality di Indonesia? Keadaannya seperti ini ya, saya kasih contoh. Misalnya kerjasama pihak pengelola hotel dengan supplier. Itu masih banyak kenyataan yang hanya berdasarkan kepercayaan teman dan sebagainya, tanpa dikuatkan oleh kontrak. Sehingga apabila ada masalah akan sulit penegakan hukumnya.
apabila ada kontrak pun juga kontraknya isinya dengan standar banget umum gitu ya, tidak terlalu spesifik. Sehingga apabila diklaim itu bisa menjadi penyangkalan atau deny dari pihak partnernya. Di bidang hubungan kerja dengan karyawan, sudah menjadi bahasan umum ya, status karyawan itu adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, yang nanti akan kita bahas lebih detail di materi tentang ketenaga kerjaan. Ada yang bekerja, ada yang dikuatkan dengan kontrak, ada yang tidak dikuatkan sama sekali dengan kontrak. Kalaupun ada kontraknya, itu ada yang tidak beretika, misalnya tanda tangan yang sudah dilakukan oleh karyawan, kertasnya itu, dokumennya itu diserahkan semua kepada perusahaan. Karyawan tidak memegang secari kertas pun, dan itu sebenarnya tidak boleh ya. Di bidang objek wisata, pariwisata, misalkan yang mengundang ada objek wisata yang mengandung unsur-unsur risiko keamanan, misalnya seperti di air terjun Curug Sawer Sukabumi, atau di gambling di Tanah Kita itu ya, karena di outdoor campingnya itu kadang-kadang nggak dilakukan SOP penjelasan atau briefing tentang keamanan. Pengunjung juga tidak pernah mendapatkan kepastian tertulis apabila ada risiko-risiko terjadi yang menyangkut keselamatan jiwa. Yaitu kira-kira ya gambaran kondisi penegakan hukum di Indonesia. Oke, saya beralih ke slide berikutnya. Yang ini tadi saya bilang tolong dibaca aja, semua sudah tertulis di PPT. Sekarang saya mau membahas tentang sistem hukum yang tadi saya ceritakan di awal. Oke, ini ya. Sistem hukum itu merupakan tata cara masyarakat tertentu dalam melakukan tindakan dalam kegiatan hukum. Jadi sistem hukum itu bukan peraturan ya, tapi tata cara. Tata cara itu telah dianut dan dikerjakan berabad-abad dan turun-temurun secara sejarah. Tadi kalau kita lihat backgroundnya, sejarahnya, undang-undang kita berasal dari Belanda, ya itulah. Gitu ya. Terdapat dua sistem di dunia yang berkarakteristik berbeda-beda. Dan ingat, tidak ada sanksi apabila suatu masyarakat atau kalian sebagai personal atau perusahaan ingin menggunakan sistem hukum yang menyimpang dari sistem hukum yang telah dianut oleh negaranya. Ini ya. Ada dua sistem hukum yang tadi saya katakan, yaitu common law dan civil law. Common law itu banyak dianut oleh negara-negara Amerika, Inggris, Eropa, beberapa Eropa, dan Asia. Di civil law itu hanya dianut oleh Jerman, tapi sekarang sudah ditinggalkan, Belanda juga sebagian sudah meninggalkan, dan satu lagi Indonesia, negara kita. Saya coba menggambarkan perbedaannya ya. Common law lahirnya di Inggris. Ya, dalam memutuskan perkara, common law, orang-orang common law itu menggunakan prinsip-prinsip keadilan yang dilandasi oleh kebiasaan yang terjadi dalam kejadian-kejadian di masyarakat. Istilah di hukumnya adalah preseden ya. Di perilaku bisnis, di dalam kegiatan bisnis, pelaku-pelaku bisnis di negara-negara yang menganut sistem common law ini akan berbisnis dengan partner dengan melalui step-step yang begitu mungkin bisa dikatakan panjang ya. Dari awal tahap menawarkan produk atau jasa, lalu mempelajari apa-apa yang ditawarkan, kemudian membicarakan hal-hal yang terkait A sampai Z, resiko-resikonya, alternatif-alternatifnya, lalu nggak sampai di situ aja mereka langsung deal, kemudian apa-apa yang telah dibicarakan secara lisan diminta untuk menuangkan hal-hal lisannya tersebut yang telah disepakati ke dalam sebuah kontrak, di mana pasal-pasal dalam kontrak tersebut akan dipelajari dua pihak tersebut secara bergantian. Jadi mereka tuker-tukeran draft kontrak tersebut untuk saling dipelajari. Karena mereka berprinsip keadilan, maka semuanya harus win-win solution. Di dalam pasal-pasal tersebut harus saling menguntungkan. Nah, setelah pengecekan fix yang dilakukan sudah berkali-kali, maka mereka barulah tanda tangan sebagai tanda dealnya mereka. Nah, bagaimana dengan civil law? Civil law lahir di zaman kerajaan Romawi dan Jerman. Dalam memutuskan perkara,
di pengadilan, mereka mengacu pada aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Jadi akan selalu melihat bunyi pasal-pasal untuk memutuskan perkara. Diingat ya, bahwa beberapa aturan hukum tertulis dibuat di Indonesia itu dengan tahun yang sudah tua. Anda bisa bayangkan sendiri. Kemudian di perilaku bisnis bagaimana? Pelaku-pelaku di negara yang menganut civil law, contohnya di Indonesia, jarang sekali orang mau berbisnis dengan partner dengan memikirkan sampai detail apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau terjadi ABC, bagaimana nanti kalau antisipasinya, mengatasi solusi resiko-resiko yang mungkin terjadi di depan bagaimana. Itu jarang sekali dipikirkan seperti itu. Apalagi menggunakan kontrak, dan kalaupun menggunakan kontrak, isi dari kontrak itu hanya secara umum, sehingga akan sulit apabila nanti ada kesalahan yang dilakukan salah satu pihak atau namanya istilahnya wan prestasi, diklaim ternyata di dalam pasalnya tersebut, ingat ya karena sivilnya mengacunya kepada hukum yang tertulis, itu ternyata tidak tertera di situ. Jadi memang menuliskan pasal-pasal dalam kontrak itu harus detail ya, harus bisa mengantisipasi ke depan apabila ada yang semisalnya diklaim dari salah satu pihak, supaya bisa diakomodasi apa yang harus dilakukan. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail apabila kita sampai kepada pertemuan kelima kalau nggak salah, tentang asas-asas perjanjian ya. Dan di civil law tadi apabila sudah menjadi kebiasaan, bila sudah deal secara lisan untuk bisnis, mereka langsung biasanya jabat tangan tanpa persetujuannya tersebut. Ya, jadi jabat tangan itu artinya di civil law adalah tanda setuju. Kira-kira seperti itu ya gambaran situasi atau kondisi penegakan hukum di Indonesia dan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin ada pertanyaan, apakah kita bisa menggunakan sistem dalam perilaku bisnis kita, sistem hukum yang tidak dianut oleh Indonesia? Misalnya kita merasa di sistem civil law itu nggak kuat ya, karena kebiasaan nggak pakai kontrak, terus kita mau pakai sistem yang biasa dipakai oleh pelaku-pelaku bisnis di sistem common law. Oke, jawabannya akan kita bahas ya nanti di materi pertemuan kelima di asas-asas perjanjian. Oke, sampai di sini penjelasan untuk slide pembidangan hukum atau pemahaman hukum secara umum. Kita beralih ke video berikutnya untuk membahas tentang hukum perorangan dan keluarga. Sampai jumpa, salam.